Shalom, selamat sore, selamat sahabat bagi kita semua, dan kita bertemu kembali dengan program dari Rumah Sakit Advent Bandung. Anda bertanya, dokter menjawab. Dan senang sekali pada sore hari ini kita mendapatkan satu tema yang sangat bagus sekali ya, perawatan luka kaki diabetik dan terapi oksigen hiperbarik. Wow, ini sesuatu yang baik karena banyak sekali orang-orang yang mengalami hal seperti ini. Dan narasumber kita adalah Dr. Hani Rusli Indrowiyono. Nah, baiklah, sebelum kita memulai acara ini agar kita punya seluruh perangkat, tidak ada halangan dan juga acara ini berjalan dengan lancar, kita akan berdoa terlebih dahulu dan saya mohon kesediaan dari Dr. Alvin untuk buka dalam doa. Bisa ya, Dok? Tolong di-unmute. Dr. Alvin tolong di-unmute dulu. Bisa ya sebentar. Oke, sekarang sudah boleh. Tadi tidak bisa ter-unmute. Oke, baik. Terima kasih Ibu Peggy, Bapak Ibu sekalian. Kita akan dahulu dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari Sabat-Mu yang kudus ini, bersama-sama dengan Koral Channel dan Rumah Sakit Advent Bandung, kami akan mendapatkan lagi suatu pengetahuan tentang bagaimana kami mau menangani luka-luka terhadap komplikasi akibat daripada diabetes dan penggunaan hiperbarik. Biarlah Tuhan akan menuntunkan, sehingga dengan fasilitas dari alam sederhana, dari oksigen yang Tuhan berikan kepada kami boleh memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, melalui pengalaman yang akan kami dapatkan pada sore hari ini. Berkati Ibu Peggy dan semua perangkat alat yang kami gunakan, biarlah kuasa Tuhan menyertai sehingga kami boleh mengikuti dengan baik. Dan pengalaman-pengalaman yang indah karena tuntunan Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Dr. Hani Rusli yang akan menjadi narasumber pada saat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Alvin sudah buka dengan doa, dan kita nggak mau berlama-lama lagi karena sudah ingin mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Hani Rusli Indro. Ya, ini saya sudah bersama-sama dengan dokter. Maafkan, ini saya punya laptop sering menutup sendiri kameranya. Selamat sore Dr. Hani, apa kabar? Ya, sore Bu Peggy. Ya, terdengar ya suaranya. Sangat jelas Dok suaranya. Ya. Iya, senang sekali boleh bergabung bersama-sama dengan program dari Rumah Sakit Advent Bandung. Anda bertanya, dokter menjawab, ya. Dan senang sekali dokter boleh menjadi narasumber pada sore hari ini. Ya Dok, dokter akan share dulu ya. Oh iya. Materinya ya. Dan setelah itu kepada seluruh partisipan yang ada di Zoom meeting ini, jika Anda memiliki pertanyaan, tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya akan bacakan dan Dr. Hani Rusli akan menjawab pertanyaan Anda. Silakan Dok, saya persilakan. Masih disable ya, Bu? Oh, yang share screen-nya. Belum, sebentar ya Dok. Iya. Iya. Udah Dok. Oh iya. Sudah ya. Oh iya, sebentar. Oke, sebentar ya. Bisa Dok? Perlu bantuan? Oh iya, sudah. Sudah. Baik, selamat sore kepada para pemirsa ya, bersama dengan Ibu Peggy dan Dr. Alvin. Kesempatan sore ini saya akan coba men-share tentang topik tentang perawatan luka pada kaki diabetik dan terapi hiperbarik. Di sini saya bersama ada tim yang mana tim tersebut dikepalai oleh Dr. Raymond Andrew Sakul dan sebagai tenaga pelaksana Nurse Longgam Nababan.
Pertama kita harus tahu apa sih definisinya terlebih dahulu ya, dari luka kaki diabetik ini. Itu suatu proses infeksi di mana dia ada kerusakan jaringan, dari jaringan yang lapisan yang kulit paling luar sampai pada otot-otot yang lebih dalam. Di situ dia dengan tingkat keparahannya yang bervariasi. Akibat dia itu ada gangguan pada sistem saraf maupun sistem pembuluh darah perifer yang ada terdapat pada kaki. Ini kita lihat di sebelah kanan ini salah satu gambaran kaki diabetik di mana dia ada gambaran kehitaman ini sudah nekrotik ya, dia punya jaringan itu berarti pembuluh darahnya sudah mati dia. Dan ini ada infeksi dia gambarannya ini sebelah sini. Kita lihat dulu epidemiologinya. Jadi dari 85% kaki diabetik itu yang diamputasi itu, awalnya dia pasti diawali dengan ulkus yang sangat kecil dahulu dia biasanya. Ulkusnya kecil seperti ini, kemudian karena dia mengalami proses infeksi, dia semakin lama dia akan semakin melebar dan akan menyebabkan amputasi. Dan 4 dari 5 ulkus dari diabetik ini dia biasanya diawali dengan trauma, biasanya kita tidak sadari. Biasanya karena kita terinjak paku, karena kita itu kan dia ada gangguan saraf juga. Jadi kita sebut neuropati diabetik. Jadi kita tidak merasakan ada terinjak paku, lama-lama luka itu akan semakin lama semakin membesar karena dari faktor diabetes juga. Kemudian untuk angka prevalensinya sendiri dari orang-orang penyakit diabetes yang menyebabkan ulkus pada kaki itu kurang lebih 20-25%. Cukup tinggi juga untuk angka prevalensinya. Di sini faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ulkus pada kaki itu? Yang pertama kita lihat ada gangguan saraf neuropati, yaitu bisa secara sensorik maupun motorik, nanti akan kita bahas lebih dalam. Kemudian dia diakibatkan karena trauma. Pertama bisa karena buruknya kita menggunakan alas kaki yang mungkin terlalu tipis atau yang kurang melindungi seluruh kaki. Kemudian kita ada gangguan pola berjalan, itu juga menyebabkan gangguan bisa menyebabkan ulkus. Kemudian ada biomekanik ini, itu merupakan bentuk dari kaki kita sendiri. Kalau ada pasien-pasien yang sudah karena dia tidak sadar, lama-lama bentuk tulang kakinya itu dia tidak seperti pada normalnya, sehingga dia tumpuannya pun tidak seperti pada normal, seperti yang ditumit. Selanjutnya yang sering dialami dia juga ada gangguan pembuluh darah perifer, di mana di gangguan pembuluh darah perifer ini biasanya di ujung-ujung jari kaki ya, yang pembuluh darahnya yang sudah kecil, kemudian dia tersumbat. Makin lama dia akan makin tidak ada aliran darah di situ, maka menyebabkan nekrosis. Kemudian dipicu juga dengan status sosioekonomi yang rendah, mungkin karena awal dia luka kecil, kemudian disepelekan, makin lama dia makin besar karena dianggap, oh ini nggak ada masalah kok. Kemudian kalau mau berobat ke rumah sakit juga takutnya nanti biaya mahal atau bagaimana. Ini suatu perjalanan penyakit di mana dari proses dia punya kadar gula darah yang tinggi di dalam tubuh itu, bagaimana dia bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah dan saraf pada kaki. Di mana bila kita kadar sel dalam darah itu yang tinggi, dia akan menyebabkan banyak sekali perjalanan ini. Kita lihat ada polypol pathway, ada hexosamin pathway, sampai pada bisa menyebabkan hipoinsulinemia, di mana itu semua akan menyebabkan gangguan oksidatif stres, kemudian iskemik pada jaringan kaki, itu yang menyebabkan gangguan pembuluh darah dan gangguan saraf pada kaki. Nah, itu gejalanya itu biasanya dia ada ulkus ya, ada ulkus, kemudian ditandai dengan ada infeksi seperti itu. Nah, ini yang pertama kali yang kita bahas yaitu dari neuropati diabetik. Di mana itu yang akan terjadi gangguan itu mulai dari sensorik dengan motoriknya. Sensorik itu di mana kita kalau misalnya berjalan, kita tertusuk paku seperti itu. Ini kita lihat ya, yang sepatu di sebelah kanan ini dia ada pecahan beling tajam ya. Dia mungkin tidak kerasa, kemudian terinjak akan jadi timbul luka di situ. Kemudian yang sebelah kiri ini karena terkena api, kita lihat terbakar, dia juga tidak terasa sampai akhirnya terbakar juga. Ini punya sepatu, itu akan menyebabkan luka juga pada kaki.
Ini yang kita bagi dua, tadi yang saya bilang, secara sensorik maupun motorik. Kalau sensorik itu, dia akan merasa seperti kesemutan, kemudian seperti menggunakan stocking ya. Seperti penggunaan stocking kayak kram-kram, dingin, itu seperti itu. Yang dia serang itu biasanya sarafnya yang dari yang kecil sampai yang besar. Saraf itu dia ada serabut-serabut saraf yang kecil sampai yang besar. Kalau yang serabut saraf yang besar tuh dia dengan sentuhan seperti itu. Kalau yang serabut saraf yang kecil tuh dia merasakan nyeri dan suhu biasanya. Makanya kalau terbakar seperti yang tadi dia tidak dapat merasakan adanya panas. Kemudian yang selanjutnya apa sih yang terjadi dalam kaki diabetik itu? Dia ada gangguan pembuluh darah di sini ya. Secara prinsip dia hampir sama dengan kita gangguan darah di jantung. Hanya bedanya kalau di jantung itu kan lebih utama, kalau kita di kaki ya. Jadi pada pasien-pasien dia dengan diabetes mellitus itu mempunyai gangguan pembuluh darah itu lebih sering 30 kali dia dibandingkan dengan orang-orang yang normal. Kemudian biasanya dipicu dengan arteriosklerosis ya, yang kita tahu dia karena ada hiperlipidemia dengan kolesterol yang tinggi. Kemudian pada pembuluh darah itu kan harusnya sifatnya elastis dia. Tapi kalau pada pasien-pasien diabetes itu menjadi kekakuan dari punya pembuluh darah. Jadi punya pembuluh darah itu tidak elastis dan menyebabkan dia itu lebih mudah tersumbat ya. Ini kita bisa lihat mungkin ini gangguan aliran darah dari yang kecil ini, dia tidak bisa ada aliran darah lagi ke bawah sehingga jaringan itu dia tidak ada nutrisi atau makanan ya, sehingga dia akan jadi hitam biasanya kalau kita biarkan berlanjut terus-menerus. Nah, ini prosesnya dari yang normal, kemudian mulai tertutup sedikit demi sedikit oleh proses arteriosklerosis sampai akhirnya plaknya itu menebal sekali. Nah, kita di sini harus sadar dari gejalanya biasanya. Gejalanya yang paling ringan itu kita waktu nyeri saat berjalan ya. Kalau nyeri saat berjalan itu berarti kita lihat mulai ada aliran gangguan darah. Mungkin dia baru setengah atau baru sepertiga ini ya yang masih kecil tuh. Kalau kita saat pakai jalan, aktivitas ringan kok sering nyeri-nyeri ya, punya kaki ya gitu. Itu kita bisa praduga ke arah mungkin ada gangguan pembuluh darah di kaki dan menyebabkan ulkus. Apalagi kalau ada pasien-pasien itu kalau ada yang punya sakit diabetes mellitus. Gejalanya itu kita sebut dengan 5P ya. Di situ ada pain, terus pulse-nya, pulseless, dia tidak teraba aliran darahnya. Kemudian pallor, dia punya pucat, dia punya kaki itu pucat sekali. Kemudian paresthesia, itu punya kaki kalau kita tusuk, dia nggak bisa merasakan kalau kita sentuh. Kemudian paralisis, dia nggak bisa mau menggerakkan kaki, itu sudah yang lebih berat lagi prosesnya. Kemudian yang dialami dia dengan selanjutnya lagi pada penderita kaki diabetik itu ada gangguan pada biomekanik penggunaan alas kakinya. Jadi sekarang kan sudah maju, jadi ada beberapa perusahaan yang dia membuat alas kaki yang lebih tebal pada pasien-pasien yang dengan ulkus diabetik, dia supaya disesuaikan dengan proporsi dari bentuk kakinya, karena biasanya dia ada karena dipakai berjalan terus-menerus, struktur anatominya itu ada yang berubah dia. Kemudian yang dialami selanjutnya yaitu ada infeksi dia. Nah, infeksi ini yang bisa menyebabkan berbahaya, makin lama akan menimbulkan ulkus. Kemudian kalau infeksinya semakin berat itu dia akan menyebabkan infeksi pada tulang atau biasanya kita sebut osteomielitis. Dan itu perawatannya akan lebih panjang lagi dan menghambat untuk proses penyembuhan dari lukanya sendiri ya kalau sudah terjadi osteomielitis. Biasanya kita harus lakukan tindakan itu debridement secara operasi ya. Harus kita buka, kemudian kita cuci dengan antibiotik seperti itu. Nah, apa sih yang perlu kita evaluasi sebagai pasien atau sebagai orang awam? Pertama, biasanya kan pada pasien-pasien ini kan ada penyakit gula atau diabetes mellitus. Jadi kita harus mengoptimalkan kadar gulanya harus terkontrol terlebih dahulu. Jadi yang biasanya kita periksa itu kadar gula sewaktu ya atau GDS. Itu biasanya kita lihat kalau dia lebih dari 150, lebih dari 200 itu berarti kita curiga ada sakit gula. Makanya kita biasanya ada pemeriksaan lebih lanjut lagi yaitu dengan gula darah puasa, kemudian gula darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan,
Kemudian pemeriksaan kadar HbA1c-nya juga. Kemudian yang kita lihat selanjutnya aliran darah. Aliran darah di kaki itu sebenarnya ada yang paling mudah, yaitu kita menggunakan ankle brachial index di sini, yaitu kita dengan cara membandingkan tekanan darah yang di lengan dengan di kaki. Kita bandingkan, kalau dia angkanya itu lebih dari perbandingan itu lebih dari setengah, berarti dia ada sumbatan, berarti ada di kaki itu ada sumbatan. Kemudian kita bisa dukung lagi dengan yang paling mudah itu kita menggunakan alat namanya USG Doppler. USG Doppler nih di rumah sakit juga ada ya. Kita bisa lihat aliran darahnya itu ada tersumbat di mana. Jadi kita dari kaki pembuluh darah yang besar sampai ke bagian belakang lutut, itu kan aliran darahnya kan berjalan lewat belakang, kita lihat sumbatannya di sebelah mana. Supaya kita bisa menentukan langkah selanjutnya, yaitu biasanya kita lakukan trombektomi atau kita angkat sumbatannya. Kemudian untuk pemeriksaan yang lebih canggih lagi, kita menggunakan angiografi atau CT scan untuk pembuluh darah. Itu biasanya kita masukkan subkontras ke pembuluh darah, kemudian kita lihat ada sumbatan atau pembuluh darah yang semakin mengecil. Kalau di situ kita lihat ada pembuluh darah yang semakin mengecil, kita bisa lakukan tindakan langsung sekaligus, yaitu dengan trombektomi ya, kita angkat punya sumbatan itu. Kemudian kita perhatikan juga di kakinya itu, apakah ada gambaran ulkus atau luka, kemudian ada gambaran kontraktur karena struktur jalannya yang sudah mulai berubah, atau ada gangguan infeksi pada tulang. Biasanya kalau infeksi pada tulang itu punya luka misalnya kecil cuma setengah senti itu, dia akan keluar nanah terus-menerus dia. Jadi kita anggap, oh ini cuma luka kecil, kita obati aja pakai betadine, tapi dia nggak mau sembuh-sembuh. Biasanya kita bisa tahu gitu dengan pemeriksaan foto X-ray kaki ya, kita lihat apakah ada gambaran-gambaran infeksi pada tulang. Nah, ini untuk penanganannya itu harus secara multidisiplin ya, kita harus atasi yang tadi gulanya, kemudian kita harus lihat lukanya itu di stadium mana. Ini kita harus lihat ini ada jenis luka yang infeksi, kemudian ada yang sudah nekrotik, ataupun yang masih keluar nanah, ini kita sebut eksudatif. Kemudian kita harus kasih semangat juga ke pasien, karena kalau pada pasien yang dengan kaki luka diabetes ini biasanya dia akan memakan waktu yang sangat panjang dan lama ya untuk perjalanan penyakitnya. Apalagi kalau dia sudah ada kehitaman di kaki, itu akan prosesnya sangat panjang sekali. Ini kita klasifikasi dari ulkusnya, kita lihat mulai dari yang grade 0 sampai ke grade 5 yang paling berat. Kalau dia yang seperti grade 1, ini mungkin kita masih bisa dengan perawatan luka biasa ya, seperti grade 1, grade 2. Nah, tapi kalau yang mulai grade 3 ini, yang mulai ada bentuk abses, kemudian ada selulitis, ini biasanya kita harus tindakan operasi. Kita harus angkat jaringan yang kuning, yang hitam-hitam ini kita harus angkat, kemudian biasanya kalau ada selulitis kita belah juga punya fascia itu supaya gas gangren itu yang menyebabkan luka pada kaki itu dia bisa keluar semua gasnya. Ini yang keempat, ini yang awal mula grade 4 ini kita lihat hitam ya, dia hitam ini makin lama dia bisa menyebar. Bisa awalnya cuma di jempol, ini nanti akan menyebar ke jari yang kedua, ketiga. Jadi tetap kita harus edukasi kalau memang sudah ada mulai nekrotik ini disebut, itu bisa menyebabkan dia akan lebih berat nanti di jari sekitarnya dan paling parahnya sih bisa amputasi. Nah, ini yang kalau grade 5 ini kita lihat sewarna hitamnya sampai di tengah dorsal kaki ini ya, kita lihat ini dia harus diamputasi nih. Nah, sebelum diamputasi kita harusnya tentukan dulu dia punya sumbatan pembuluh darah itu di mana. Jadi supaya kita itu bisa menentukan batas-batas untuk amputasinya. Ini tindakan yang pertama kita lakukan saat perawatan luka, yaitu biasanya kita cuci cairan itu, kita bisa cuci dengan cairan HB scrub atau seperti sabun khusus ya untuk bersihkan luka. Kemudian kita lakukan tindakan debridement, yaitu mengangkat jaringan-jaringan yang mati atau yang sudah tidak berguna. Itu biasanya kita bisa menggunakan cairan atau batu-batan. Kemudian bisa juga secara biologikal, itu biasanya ada namanya larva ya, cacing khusus ya untuk memakan untuk jaringan-jaringan yang sudah mati, atau tindakan secara operasi atau bedah. Kemudian yang kita perlu pilih selanjutnya itu dressing.
Dressing itu atau penutup luka, ini sekarang kan sudah banyak sekali yang modern. Jadi prinsipnya itu sebenarnya kita jaga kelembapan. Kita jaga kelembapan supaya dia merangsang pertumbuhan jaringan dari granulasi sampai epitel dia. Kalau yang mau mudah sebenarnya pakai kasa, kita berikan NaCl, kemudian kita peras, kemudian kita bisa tutup ke luka. Seperti itu. Nah, ini kita ada prinsip-prinsip untuk pemilihan penutupan luka. Kita lihat itu mulai dari jenis jaringannya. Jaringannya itu apakah sudah granulasi atau masih infeksi, masih ada yang biofilm. Kemudian kita lihat tanda-tanda infeksinya. Infeksi itu seperti radang dia kemerahan, kemudian nyeri. Kemudian yang selanjutnya M itu menjaga kelembapan, seperti saya bilang. Kemudian yang E itu edge wound, itu kita lihat tepi dari lukanya itu apakah dia bisa menyebabkan epitel atau pink ya warnanya. Lah ini warna jaringan yang pada luka-luka diabetes ya. Kalau yang paling buruk itu dia hitam. Kalau hitam ini kita harus lakukan tindakan operasi, kita angkat jaringan yang nekrotik ini, kemudian kita lakukan pembersihan ya, pembersihan. Kalau yang kuning ini masih kita bisa coba dengan penutup luka yang untuk mengatasi infeksi. Kita bilang bagus itu kalau kita sudah lihat ada granulasi ya, merah seperti yang dua gambar di atas ini. Kalau sudah granulasi seperti ini, harapannya sih segera menutup supaya terbentuk epitel di atasnya. Kemudian kita lihat ini yang selanjutnya, kita lihat tanda-tanda infeksi ya. Tanda-tanda infeksi itu biasanya di kulitnya itu ada kemerahan dia, ada kemerahan, kemudian nyeri. Kemudian biasanya kalau kita kasih penutup luka itu dia akan timbul bau, dari punya lukanya itu akan timbul bau. Kalau ada tanda-tanda infeksi ini, pertama kita harus penanganannya ya seperti tadi, yang cuci bersih dengan sabun, kemudian kita berikan antibiotik secara oral, dan penutup lukanya kita pilih yang ada jenisnya untuk mengangkat jaringan-jaringan yang terinfeksi tersebut. Ya, ini juga selanjutnya dia infeksi itu bisa seperti ada jaringan kuning yang menutup ya, biofilm ini biasanya harus kita angkat sedikit-sedikit dengan biasanya dengan gunting ya. Kalau pasiennya kesakitan ya tetap kita harus melakukan pembiusan di kamar operasi, tapi kalau dia sudah ada gangguan saraf yang seperti yang tadi dibilang ada neuropati ya kita bisa lakukan di poli atau di ruang bedah yang minor. Biofilm ini dia harus kita angkat yang kayak seperti yang kuning ini karena dia akan menghambat dari penyembuhan dari luka tersebut ya. Nah, ini kalau lukanya sudah, ini yang merah ya, kita harapkan yang merah, yang kuning ini tetap harus kita angkat dia. Kalau sudah merah ini, kita harapkan penyembuhan lukanya sudah mulai baik dia. Kita harapkan segera tertutup terbentuk epitel. Nah, ini yang mempengaruhi, mungkin yang mempengaruhi penyembuhan luka ini, kita lihat ada faktor-faktor dari lokalnya itu ada oksigen, kemudian dia ada infeksi atau enggak di lukanya, kemudian ada cukup nggak aliran darah itu ke situ. Kemudian yang faktor sistemiknya ya dia bisa, mungkin kalau dia ada stres itu akan menyebabkan menghambat penyembuhan luka juga. Kemudian ada penyakit-penyakit seperti diabetes, obesitas, kemudian penggunaan obat-obatan steroid, alkohol, AIDS itu juga menghambat penyembuhan dari luka. Ini ada beberapa produk yang biasanya kita pakai untuk di wound treatment di rumah sakit Advent ya. Nanti. Nah, selanjutnya kita bahas tentang hiperbarik oksigen terapi. Kenapa sih saya harus bahas dengan hiperbarik oksigen terapi? Karena untuk mempercepat penyembuhan luka, biasanya kita tawarkan pasien-pasien itu dengan terapi oksigen hiperbarik. Karena tadi yang kita lihat faktor untuk penyembuhan luka itu salah satunya adalah oksigen dan aliran darah. Definisinya dulu, yaitu adalah kita memberikan oksigen pada tekanan tertentu yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan dari permukaan air laut ya. Kalau permukaan air laut itu dia 1 ATA, ini kita lebih berikan. Biasanya untuk terapi itu kita berikan di tekanan 2,4 sampai 3 ATA. Kemudian pasien itu kita masukkan ke dalam chamber dan kita beri tekanan dengan pemberian oksigen murni menggunakan masker. Nah, ini sejarahnya terlebih dahulu.
dulu tahun 1662 sampai 1877 itu menggunakan alat seperti ini ya. Dulu itu alat hiperbarik itu digunakan untuk menangani penyakit disebut Caisson disease dia zaman dahulu di Perancis dia. Kenapa timbul Caisson disease ini? Karena banyak pekerja-pekerja yang membuat jembatan itu dia harus membuat dasarnya itu sampai di bawah kedalamannya itu dalam sekali. Jadi dia kekurangan oksigen, jadi banyak pasien itu, jadi banyak pekerja-pekerja itu yang mengalami pusing, kemudian mual-mual, kemudian dilakukan pembuatan hiperbarik ini untuk memberikan penyembuhan untuk pada pekerja-pekerja yang waktu itu mengalami namanya sickness disease ya. Karena dia kadar nitrogennya lebih tinggi dibandingkan kadar oksigennya. Nah, untuk jenis-jenisnya, di sini kita ada 2 jenis chamber. Yang pertama yaitu menggunakan monoplace chamber atau yang hanya buat 1 orang di sini, biasanya single patient ya. Biasanya untuk operator sama dokternya biasanya di luar dan kita observasi dari luar. Sedangkan yang kedua, jenis yang kedua itu chamber untuk multiplace ya. Ini yang biasanya yang ada di rumah sakit Advent. Ini dia biasanya kita bisa isi untuk 6 sampai 8 orang. Kemudian kita berikan tekanan dan kita menggunakan oksigen 100% menggunakan masker ya. Kita bisa tekanan di sini memang pada monitor tuh bisa sampai 6 ATA, tapi biasanya kita gunakan itu 2,4 sampai 3 ATA untuk proses penyembuhan. Mekanismenya bagaimana sih dari hiperbarik itu? Jadi dari hiperbarik itu dia akan menyebabkan tingkat oksigen pada tiap sel-sel itu akan meningkat, sehingga dia akan menyebabkan membentuknya pembuluh darah kecil yang baru-baru itu, kemudian dan meningkatkan untuk jaringan-jaringan yang sudah iskemik atau kekurangan oksigen itu akan bangkit lagi dia untuk sel-selnya. Nah, ini untuk penggunaan klinis dan efek terapi pada oksigen hiperbarik itu yang pertama untuk memberikan oksigenasi pada jaringan, kemudian untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam yang tidak diinginkan seperti nitrogen seperti itu ya. Kemudian kegunaannya untuk neoangiogenesis, di mana neoangiogenesis itu untuk merangsang pembentukan pembuluh darah baru. Kemudian bisa juga digunakan sebagai fungsi sebagai bakteriosidal dan sebagai vasokonstriksi untuk pembuluh darah yang berada di perifer. Apalagi itu diperlukan kita untuk pasien-pasien yang ada luka kaki diabetes itu kan punya pembuluh darah itu kan kita harus sampai di ujung-ujung, makanya dia bisa digunakan untuk sebagai faktor vasokonstriksi. Ini mekanismenya kenapa pada hiperbarik oksigen itu dia bisa mempercepat penyembuhan luka. Di mana kalau kita berikan tekanan, proses difusi oksigen itu dari pembuluh darah itu dengan jaringan sekitar itu akan lebih meningkat dibandingkan pada kita yang tidak menggunakan tekanan ya. Jadi di situ tekanan yang diberikan itu akan penyerapan pada jaringan-jaringan sekitar itu oksigen itu akan lebih baik. Kita lihat di yang gambar ketiga ini. Sekaligus dia akan membentuk pembuluh darah baru, dia akan merangsang pembuluh darah baru apabila terjadi sumbatan. Kita lihat di sini ada pembuluh darah yang semakin mengecil, tapi yang di gambar paling bawah ini dia ada, kita lihat pembuluh darah dia akan terbentuk pembuluh darah baru untuk memberikan aliran darah untuk biasanya untuk di ujung-ujung kaki seperti itu. Ini untuk selanjutnya untuk yang untuk efek dari terapi oksigen hiperbarik itu, yang kedua itu untuk mengeluarkan kadar-kadar yang seharusnya tidak ada dalam tubuh seperti keracunan monooksida, seperti ini kita lihat kalau pada pasien-pasien yang keracunan monooksida itu kalau kita berikan pada oksigen pada ruangan biasa itu dia membutuhkan waktu kurang lebih 320 menit. Sedangkan pada pasien-pasien yang kita berikan tekanan hiperbarik, kita berikan tekanan 3 ATA, itu hanya memerlukan waktu 23 menit untuk mengeluarkan nitrogen. Kemudian ini juga bisa menjadi pengobatan untuk pada biasanya penyelam-penyelam yang mengalami decompression sickness ya. Dia
dia tidak ada penyesuaian dulu tekanan pada berapa meter, dia langsung menyelam lebih dalam sekali. Itu akan terjadi, akan kekurangan oksigen dan banyak menumpukan nitrogen dalam paru-paru, sehingga itu akan menyebabkan dia biasanya pusing-pusing, kemudian ada gangguan paru-paru seperti itu. Kemudian yang fungsi klinisnya yang ketiga yang kita sebut tadi yaitu sebagai neoangiogenesis, di mana dia akan menyebabkan pembentukan pembuluh darah baru pada pembuluh darah yang sudah mengalami penyempitan sehingga dia akan merangsang pembuluh darah baru ini ke aliran yang lebih perifer lagi. Selain itu, dari oksigen hiperbarik ini dia juga mempunyai efek yaitu bakteriosidal atau melakukan pembunuhan pada bakteri, karena di sini dia akan meningkatkan kadar leukosit darah sehingga dia akan menyebabkan faktor-faktor untuk bakteriosidalnya dia akan lebih hebat sehingga infeksi itu akan lebih teratasi. Jadi walaupun pasien-pasien itu dengan ulkus seperti yang masih mengalami infeksi, kita bisa lakukan start terapi oksigen hiperbarik untuk kita ambil fungsi untuk bakteriosidalnya. Kemudian ini yang selanjutnya yaitu untuk fungsinya sebagai vasokonstriksi, terutama pada luka-luka kaki diabetes yang kita cari yang pembuluh darah untuk dia aliran darahnya itu bisa sampai ke perifer atau sampai ke ujung. Ya, ini untuk indikasi apa saja sih sebenarnya untuk terapi oksigen hiperbarik ini? Sebenarnya untuk awal itu dia digunakan untuk mengeluarkan udara-udara yang ada dalam tubuh ya, seperti ini arterial embolisasi, kemudian ada keracunan monoksida. Tapi semakin berkembangnya ilmu itu, dia bisa kita gunakan untuk mengatasi seperti penyakit-penyakit ulkus diabetes yang sudah mengalami gas gangren, kemudian mempercepat penyembuhan luka, kemudian ada abses di kepala, kemudian akhir-akhir ini yang sering juga dia ada pasien-pasien mengalami gangguan pendengaran yang tidak diketahui penyebabnya. Biasanya kita lakukan terapi oksigen hiperbarik, ada perbaikan setelah kita berikan kurang lebih 20 sampai 30 kali sesi terapi. Kemudian ini juga ada manfaatnya juga untuk pasien-pasien yang ada anemia yang tapi kita tidak ketahui penyebabnya karena apa. Misalnya dia tidak ada perdarahan atau apa, tapi tiba-tiba HB-nya turun. Kemudian ada pasien-pasien yang mengalami osteomielitis, kemudian efek dari radiasi ya. Ada yang pasien-pasien setelah radiasi, kalau radiasi itu kan biasanya sel yang sehat pun dia juga kena. Jadi untuk mengembalikan sel-sel itu supaya jadi kembali lebih baik ya salah satunya kita berikan nutrisi yaitu oksigen. Yaitu dengan kita masukkan ke ruangan chamber hiperbarik. Kemudian di sini juga gunanya indikasinya untuk mempercepat penyembuhan jika kita lakukan skin graft atau pada pasien-pasien yang kita lakukan skin graft, kemudian pasien-pasien yang luka bakar itu penyembuhan lukanya juga lebih baik kalau kita berikan terapi oksigen hiperbarik. Kemudian pada pasien-pasien apa sih yang kita tidak boleh berikan hiperbarik? Yang kita bagi secara luas dibagi dua, secara absolut sama yang relatif. Kalau yang absolut ini sudah pasti kita tidak boleh lakukan hiperbarik seperti pada pasien pneumotoraks. Pneumotoraks ini dia ada tekanan di dalam paru-paru. Jadi kalau kita berikan tekanan lagi, paru-paru itu tidak akan mengembang. Jadi kenapa pada pasien-pasien yang pneumotoraks kita harus lakukan pemasangan selang dahulu, baru kita boleh lakukan penanganan hiperbarik. Kemudian pada pasien-pasien yang ada diberi obat-obatan bleomisin, karena kalau kita berikan tekanan hiperbarik, dia akan menyebabkan toksik pada kardiaknya atau jantungnya. Kemudian penggunaan obat-obatan cisplastin itu akan malah menghambat penyembuhan luka. Kemudian ada pasien-pasien yang menggunakan obat-obatan disulfiram. Kemudian untuk relatif kontraindikasinya yang masih bisa kita pertimbangkan, apakah ini pasien masih bisa masuk atau enggak, itu pada penyakit asma. Kalau pada pasien asma yang terkontrol, kita masih izinkan untuk dia bisa masuk. Kemudian ada pasien-pasien yang klaustrofobia ya, yang biasanya dia takut di ruangan tertutup, itu juga biasanya takut panik di dalam biasanya. Karena itu kan kalau kita sudah berikan tekanan,
kita nggak bisa langsung mau keluar dari ruangan itu. Kita harus butuh beberapa waktu untuk agar pasien itu dia bisa keluar. Kemudian pada pasien-pasien yang sering mengalami kejang yang tidak terkontrol atau demam yang tinggi, seperti itu juga itu perlu kita pertimbangkan apakah boleh untuk dilakukan hiperbarik atau tidak. Oke, ya terima kasih, itu aja. Ini ada referensi, ada 2 buku yang saya ambil sumbernya untuk presentasi pada sore hari ini. Ya, sekian Bu, terima kasih Bu Peggy. Terima kasih Dokter Hani Rusli. Aduh, tapi saya ngeliat luka-lukanya serem. Aduh, Iya, lukanya ada yang memang ada yang hitam, ada yang kuning, masih infeksi, seperti itu. Seperti itu ya. Dan itu beneran ya, beneran orangnya sakit seperti itu beneran ya dok ya? Bukan Iya, cuma biasanya karena dia tidak dirasa ya, biasanya orang-orang yang sudah ke rumah sakit itu biasanya sudah stadiumnya yang sudah lanjut biasanya. Jadi mereka tidak dirasa seperti itu, tiba-tiba sudah ada hitam kakinya, biasanya yang baru datang ke rumah sakit yang seperti itu. Jadi itu bukan sekedar, itu bukan gambar, itu foto beneran ya? Iya, memang foto beneran dari pasien, ada yang pasien. Aduh. Seperti itu. Tapi ya gini dok, kembali lagi tadi. Jadi fungsi hiperbalik itu kan oksigen tekanan tinggi ya dok ya? Iya. Nah, itu terapi selain untuk luka-luka itu ada terapi untuk apa lagi dok? Selain untuk dia kan prinsipnya dia sebenarnya kan untuk meregenerasi sel-sel kita ya. Jadi untuk kebugaran pun dia juga bisa biasanya untuk mau ada yang biasanya dengan kecantikan atau yang kebugaran seperti itu dia bisa sih untuk terapi hiperbarik. Oh, bisa bikin awet muda ya dok? Iya, bisa juga. Bisa juga ya. Wow, ini. Jadi dia bisa untuk awet muda, bisa untuk penyembuhan luka gitu ya, Dok ya. Nah, Iya, tadi saya lihat satu alat ya. Tadi monoplace chamber. Iya, monoplace chamber. Orang sendirian dimasukkan dalam alat itu. Iya, kayak monoplace chamber itu dia sendirian. Sendirian. Kemudian untuk operator dan dokternya berada di luar dia, jadi observasi dari luar dia. Jadi di luar itu ada monitornya. Iya, betul. Itu cara kerjanya apa? Orangnya itu masuk kayak kapsul gitu kan? Iya, masuk di kapsul, kemudian kita tetap kita berikan oksigen ya, kita berikan oksigen ya untuk hidup seperti biasa sih. Cuman memang bedanya dengan yang multiplex chamber itu dia cuma sendirian ya, ruang sebesar itu dia cuma sendirian. Hanya bedanya seperti itu aja sih. Kalau yang multiplex itu dia sendirian, kalau yang monoplex itu sendirian, kalau yang multiplex bisa 8 orang ya. 8. Oh, itu bisa berbarengan 8 orang itu ya? Bisa. Bisa ya. Dengan keluhan yang berbeda atau harus sama? Keluhannya dia bisa berbeda, apalagi kalau pada pasien-pasien yang dengan misalnya yang sering itu biasanya kita sering gabung itu dengan pasien dengan gangguan pendengaran ya, gangguan pendengaran yang sensory neural hearing loss seperti itu yang kita tidak tahu penyebabnya apa. Biasanya kita lakukan pagi-pagi sekali kita gabung biasanya sekaligus untuk terapi. Oh, ternyata banyak juga gangguan pendengaran ya dok ya? Iya, ya ada yang beberapa yang gangguan. Misalnya dia tiba-tiba kok pendengarannya kok jadi turun ya, tiba-tiba itu biasanya diperiksa, kemudian diperiksa nggak ada gangguan yang lain, sudah dilakukan pemeriksaan tidak ada masalah, disarankan biasanya ke hiperbarik sih. Karena dia dengan hiperbarik itu dia akan merangsang dia untuk neovaskularisasi ya. Jadi dirangsang untuk pembentukan, mungkin ada gangguan di saraf, kita rangsang sel-selnya untuk pembentukan saraf yang lebih baru. Gitu ya. Dan itu orang yang sakit luka, yang seperti tadi di awal dokter ceritakan, dia nggak berasa injek itu. Apakah mereka itu karena punya diabetes atau orang yang nggak diabetes juga bisa terjadi seperti itu, dok? Enggak, itu biasanya ada pasien-pasien diabetes ya. Kalau pasien-pasien diabetes itu biasanya kan ada gangguan secara mikrovaskular sama makro ya. Kalau yang mikro itu ya dia mengalami gangguan di mata seperti retina, kemudian ada di saraf seperti itu. Jadi dia kalau mau biasanya sih sudah nggak ada rasa biasanya karena nggak kerasa. Biasanya pasien-pasien yang tertusuk paku biasanya di kaki nggak kerasa tiba-tiba lukanya sudah hitam besar kayak gitu. Gitu. Jadi dengan menggunakan alat ini
hiperbarik ya. Oke, hiperbarik. Iya, Itu diharapkan mereka yang mengalami seperti luka seperti itu atau ada gangguan pendengaran atau apa itu dikasih oksigen tinggi itu ya dok ya, diharapkan itu bisa menolong untuk menyembuhkan ya dok. iya, diharapkan untuk menyembuhkan ya, walaupun biasanya ada berbeda-beda ya dosisnya. Ada orang yang biasanya pengalaman ada yang misalnya 20 kali kita berikan terapi oksigen, dia pendengarannya ada yang membaik, tapi ada juga orang yang 20 pendengarannya kok tetap nggak ada bedanya ya, baru di 40 kali terapi baru dia ada perbaikan. Memang tiap orang bervariasi sih ya. Ya sih ya. Nah kalau pengalaman dokter untuk luka-luka yang seperti tadi itu banyak yang udah hitam, kemudian merah, kuning itu eh, berapa kali dia bisa sembuh? Kalau yang pasien-pasien pada yang sudah mengalami nekrotik ya, kita bilang kalau yang sudah hitam itu tetap kita harus lakukan tindakan operasi dahulu ya. Kita lakukan pembersihan secara operasi, kemudian kalau sudah kita bersihkan jaringan yang hitam itu, baru kita biasanya kita kasih masuk ke dalam chamber oksigen ya. Bervariasi sih, bisa sampai 20 kali, 10 kali, seperti itu. Kita lihat perbaikannya. Biasanya kita lihat kalau 10 kali sudah ada perbaikan, tergantung pasiennya sih, pasti mau lanjut atau biasanya kan ada ya gangguannya dengan masalahnya dengan finansial juga ya. Iya. Kalau misalnya dia pasien-pasien yang gangguan finansial, biasanya pertimbangannya yang besar sekali untuk kalau mau terapi itu. Jadi itu mahal biayanya ya dok? Untuk biaya sih nanti lebih baik langsung ke rumah sakit ya. Paling Tadi nggak mahal atau dijelaskan murah atau sedang gitu sedang level. sih ya, kalau saya bilang sih sedang. Oke, sedang ya. Sedang sih. Oke. Jadi itu sebenarnya menolong supaya pasien-pasien yang diabetik itu nggak perlu diamputasi ya dok ya? Iya, dia bisa untuk pencegahan ya sebenarnya. Kalau dia masih tahap-tahap yang awal, kita masih bisa rangsang kita dengan pemberian terapi oksigen itu untuk membentuk pembuluh darah baru. Karena masalah pada kaki diabetes itu biasanya ada sumbatan di pembuluh darah di kaki biasanya. Sama seperti jantung sebenarnya. Kalau kita sakit jantung, kalau ada gangguan pembuluh darah di jantung kan biasanya gejalanya nyeri dada. Kalau ini di kaki ya, biasanya dia kesemutan seperti itu. Terus biasanya tahap nyerinya itu bertahap dia. Awalnya hanya nyeri dipakai berjalan. Kalau dia sumbatannya semakin besar, biasanya di tidur pun dia nyeri biasanya. Kaki pun akan terasa nyeri sekali. Seperti itu. Oke, baik dok. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Dikirim direct message ke saya. Yang lain boleh menuliskan pertanyaan langsung ya di everyone. Mau direct message juga boleh ke saya akan bacakan. Ini dari Bapak Philip. Apakah bermanfaat untuk sebentar. Apakah bermanfaat untuk eradikasi Entamuba coli stadium kista pada pencernaan? Metronidazole 500 mg 3 kali, 1 sudah 2 minggu. Kista Entamuba coli masih ada. Apakah bermanfaat untuk pengobatan IBD ulcerative colitis? Ada ya, tetap ada manfaatnya ya. Karena tadi kan kita lihat di situ ada efek bakteriosidal ya. Dia untuk meningkatkan, untuk kita itu di dalam tubuh kan ada namanya leukosit ya untuk pertahanan tubuh. Jadi dengan kita berikan terapi oksigen hiperbarik itu, efek bakteriosidalnya itu mungkin dia lebih bagus lagi dibandingkan dengan yang kita tidak berikan bakteriosidal ya, seperti itu. Cuman di sini yang masih ada kontroversi itu pada pasien-pasien yang tumor ya, pada pasien-pasien yang tumor itu ada pertentangan, ada di luar itu ada pertentangan, ada dua jenis paham ya. Yang satu itu dia mengatakan bahwa pasien-pasien tumor itu kalau kita berikan hiperbarik dia akan menyebabkan tumornya itu lebih hebat karena dia akan membentuk pembuluh darah baru. Cuman ada di sisi lain, ada dosen saya di waktu ambil pendidikan dulu, dia mengadakan penelitian pada pasien-pasien yang dengan tumor otak yang tidak mungkin dilakukan operasi lagi. Dia menilai kualitas hidupnya sih, secara kualitas hidup kalau diberikan terapi oksigen hiperbarik sih lebih baik ya dibanding yang enggak. Jadi masih ada kontroversi hanya pada pasien-pasien yang tumor biasanya.
Mungkin kalau di kepala dok memang membutuhkan oksigen ya. Iya, memang kalau di sel-sel otak itu nutrisinya yang utama memang oksigen memang. Oksigen ya. Jadi mungkin itu juga yang dosen itu katakan. Cuman kan kalau tumor itu dia kan prosesnya dia kan lebih merangsang. Tumor itu dia nutrisinya juga darah. Jadi kalau kita berikan secara logika ya, kalau kita berikan oksigen itu kan merangsang untuk pembentukan pembuluh darah. Jadi bisa Darah. juga tumornya itu semakin lebih hebat juga. Hmm. Cuman kalau dilihat ada penelitiannya yang mengatakan kualitas hidup yang lebih baik juga ada sih, yang kalau dinilai seperti itu ada juga. Makanya masih kontroversi sih cuma untuk dengan tumor itu. Oke, baik, kita lanjut kepada penanya berikutnya ya dok. Ini Aduh, maafkan ini saya punya laptop entah kenapa sering tertutup videonya. Oh, iya. Dok, apa penyakit diabetes itu penyakit keturunan atau bisa juga yang bukan keturunan bisa kena juga? Bagaimana cara pencegahannya? Diabetes, tahu saya itu ada yang kita diabetes itu sebenarnya dibagi kan ada dua ya, DM tipe 1 dan TM tipe 2 ya. Yang kita bilang sebut keturunan itu sebenarnya tipe 1 ya, dia yang tipe juvenile. Biasanya pada waktu anak-anak itu dia nggak bisa menghasilkan sel beta atau insulin ya, jadi dia nggak bisa memecah kadar gula dalam darah. Itu biasanya kita sebut keturunan. Cuman memang DM tipe 2 ini juga bisa sebut ada gen juga ya, karena tiap orang beda-beda. Ada yang orang tuh tiap hari makan, misalnya makan yang manis-manis, tapi dia tetap biasanya diperiksa kadar gulanya normal-normal aja. Malah kita ada yang menjaga makanan yang nggak manis-manis, malah ada yang kadar gulanya tinggi. Nah, memang tiap orang juga beda-beda sih gen dan selnya tiap orang. Jadi nggak bisa kita bilang sama seperti itu. Kemudian untuk pencegahannya ya kita pola hidup sehat ya. Seperti yang ada di promosi Rumah Sakit Advent itu sudah sesuai sih. Iya, 10 hukum kesehatan ya, yang tadi putar-putar ya dok ya. Wow, itu ternyata memang tepat ya dok ya, bagus. Jadi kita semua ikuti 10 hukum kesehatan itu. Ya, saya juga masih bergumul tuh, kadang-kadang suka ada yang kelewat-kelewatnya. Nah, Ibu Maureen semoga menjawab ya pertanyaan tadi. Selanjutnya dari Bapak Daniel Sitompul. Pertanyaannya, seberapa amankah penggunaan kapsul hiperbarik oksigen terapi atau berkaitan dengan eksiden alat ini di sebuah rumah sakit pemerintah di Jakarta Barat beberapa tahun lalu yang menyebabkan semua pasien dalam kapsul tewas. Oh ya, ini mungkin karena waktu itu korslet ya, karena di oksigen jadi memang ada beberapa alat yang kita nggak boleh bawa masuk ya ke saat chamber itu. Pertama seperti alat-alat elektronik, kemudian bahan-bahan yang mengandung besi, seperti itu kita harus periksa dahulu memang. Kita harus periksa teliti. Kemudian seperti buku, kertas itu juga kita nggak bisa bawa masuk. Pakaian-pakaian yang bersifat wall, seperti itu juga nggak bisa bawa masuk. Karena dia bisa menimbulkan percikan di situ. Karena kan apalagi kalau alat-alat elektronik ya, kita berikan tekanan, dia takutnya meledak dia. Itu yang ditakutkan sih. Memang pencegahannya sih sebelum masuk ya kita harus periksa seperti yang kayak pemeriksaan di pesawat seperti itu ya, kita lihat penggunaan logamnya apakah sudah bersih semua dari penggunaan logam atau alat-alat elektronik, baru kita perbolehkan masuk seperti itu. Baju nggak ada baju khusus dok? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada baju khusus, nggak ada. Kalau tadi dibilang ada wall itu bahaya, apakah nggak dikasih baju khusus sehingga baju yang dibawa itu kan nggak tahu terbuat dari apa, itu ditinggal di luar? Biasanya ya kita edukasi pasiennya terlebih dahulu ya sebelum terapi. Pakaiannya nggak usah yang berlebihan seperti apa. Kemudian alat-alat elektroniknya juga ditinggal. Kalau ada yang pakai perhiasan itu juga ditinggal. Seperti itu pencegahannya. Nah kalau seperti kasus yang disebutkan oleh saudara Daniel ini kan, wah bikin orang takut juga ya. Iya memang sih yang pernah ada kejadian yang waktu itu RSPAD ya. Pernah ada ya. Nah sejak kejadian ini nggak ada lagi kejadian seperti itu ya dok? Iya. Iya ya, oke. Ya semoga menjawab ya saudara Daniel Sitompul, dan saya lihat ini nggak banyak lagi pertanyaannya deh dok. Mungkin
sama seperti saya masih terkesan tadi dengan tapi paling tidak tadi penjelasan Dokter Hani itu sangat sangat jelas ya, sangat jelas, mudah dimengerti, walaupun ada banyak menggunakan istilah-istilah kedokteran, medis juga ya, bahasa ya. Inggris medis, tapi apa ya, mudah dimengerti ya. Nah, di Zoom meeting ini ada beberapa dokter atau perawat yang mengikuti. Mungkin ada yang mau bertanya dan tidak mau menulis ya, mau bertanya secara langsung. Saya persilahkan untuk klik raise hand dan boleh bertanya secara langsung kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Nah, sambil menunggu bagi mereka yang mau bertanya dengan klik raise hand, Dokter Hani boleh info praktek di Rumah Sakit Advent Bandung itu, Rumah Sakit Advent Bandung hari apa aja? Saya setiap hari ya, setiap hari dari hari Minggu sampai Jumat. Minggu sampai Jumat. Jam berapa? Jam 7 ya, jam 7 sampai jam 2. Jam 7 pagi sampai jam 2. Iya. Oke. Jadi bagi mereka yang ingin konsultasi, boleh ke Rumah Sakit Advent Bandung ya. Langsung kepada Dr. Hani Rusli Indrowiono ya. Gitu bisa ya, Dok ya. Dan di sana pasti ada timnya yang akan menerima terlebih dahulu. Oke, baik. Dok, nggak ada lagi yang resen nih, nggak ada yang bertanya. Ternyata presentasinya sangat jelas ya. Sangat jelas. Ya, Jadi apa, Bu? terima kasih. Oh, ada Ya. ada satu yang resen, Ibu Velma. Silakan, Bu Velma. Ingin bertanya, mungkin sebenarnya jauh dari, agak melenceng dari yang dokter bahas tadi tentang gangren dan segala macam. Saya mau nanya, Dok, beberapa orang yang diabetes, saya lihat tungkai bagian bawah itu rata-rata ada bercak-bercak coklat-coklat. Apa itu hanya karena hyperpigmentasi atau memang karena akibat dari gula darah yang tinggi? Apakah itu bisa berubah menjadi gangren, Dok, atau tidak? Kalau pigmen itu mungkin bisa ini ya, penyembuhan gangguan penyembuhan lukanya itu bisa juga. Memang kadang-kadang dia digigit binatang sedikit, dia akan jadi timbul bekas biasanya kalau pada pasien-pasien yang luka diabetes ya, seperti itu. Langkah pertama sih sebenarnya periksa aliran darah sih sebenarnya. Datang ke dokter, biasanya diperiksa yang paling mudah, biasanya kita perbandingkan tekanan darah yang di tangan sama yang di kaki. Apakah tadi yang seperti saya bilang, apakah yang di kaki itu tekanan darahnya lebih rendah? Kalau lebih rendah ya takutnya ada penyumbatan. Dan yang kedua, yang kalau misalnya kita mau periksa ke, misalnya nggak usah ke dokter nih, mau langsung periksa ya kita biasanya periksa ke klinik, bisa kita minta akan pemeriksaan USG Doppler sih ya sebenarnya. USG Doppler itu tuh untuk kita lihat apakah ada penyumbatan di pembuluh darah di kaki yang mana, kita bisa tahu seperti itu. Oke, gimana? Bisa menjawab? Sudah terjawab ya? Terima kasih, Dok. Sama-sama, terima kasih. Bu. Ya, oke. Terima kasih. Oh, ini salah. Oke, terima kasih Bu Velma. Dan apakah masih ada yang mau bertanya langsung? Kalau tidak ada, ya. Baik, Dok. Ini dari Longgam Nababan, raise hand. Iya. Silakan, Bapak. Baik. Apakah suara kedengaran? Jelas. Kedengaran. Baik. Terima kasih. Dr. Hani sudah melakukan pemaparan yang cukup luar biasa ya. Sangat jelas tadi dibilang Bu Peggy. Ya. Dengan segala berbagai macam cara pengobatan, indikasinya, jenis lukanya. Tentu didukung dengan terapi hiperbarik. Cuma yang menjadi kendala adalah bagaimana caranya memasarkan marketing kepada masyarakat umum. Karena informasi yang kita terima dari pasien juga yang melakukan terapi, oh ternyata di rumah sakit Advent ada hiperbarik ya. Kok kita baru tahu? Cuma ini kan seperti yang kita pelajari tadi, ini menjadi salah satu alat atau satu terapi penunjang untuk penyembuhan luka. Saya pikir setiap orang yang mengalami luka,
ingin segera apa? Sembuh. Iya. Kenapa ingin segera sembuh? Karena dari segi efisiensi biaya akan tentu apa? Mengurangi biaya. Mungkin tanpa hiperbarik penyembuhan luka bisa sampai 6 bulan, ya kalau luka diabetes ya bisa sampai tahunan. Tetapi dengan didukung oleh terapi hiperbarik akan memangkas waktu. Bisa jadi apa? 3 bulan atau 2 bulan. Iya. Ya, jadi cuma bagaimana caranya kita memarketingkan ya alat ini sebagai terapi penunjang supaya orang berapa bisa tahu. Karena ini penting untuk kita pasarkan kepada mereka. Iya. Karena banyak apa belum tahu untuk terapi hiperbarik ini. Terima Iya. kasih. Terima kasih Pak Longgam. Mungkin lebih tepatnya bukan marketing tapi sharing tentang alat ini ya, hiperbarik gitu ya. Pak Longgam ini juga salah satu ini staf ahli ini di Iya. bagian hiperbarik dia. Mungkin kalau yang itu nanti bisa tanya ke Pak Joko mungkin Pak Longgam. Iya. Gimana caranya? Nah, dengan adanya acara ini adalah satu kesempatan untuk bisa memperkenalkan ya hiperbarik ini, karena nggak banyak orang yang tahu dan banyak orang berpikir oh mahal dan sebagainya, kemudian efektivitasnya juga orang belum tahu, tapi dengan adanya acara ini banyak orang jadi tahu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Dr. Alvin yang sebenarnya tadi saya mau tanyakan tapi saya malu-malu nih. Bagaimana cara kerja HBOT untuk kebugaran dan kecantikan? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah di masa pandemi ini apa HBOT dapat digunakan? Nah, ini pertanyaan saya nih Dr. Alvin nih, tapi puji Tuhan Dr. Alvin yang menanyakan. Saya malu-malu nih nanya yang pertama. Gimana nih, Dok? Kalau izin ya menjawabnya, kalau untuk kebugaran dan kecantikan kita namanya di semua makhluk hidup itu kan pasti ada terdiri dari sel-sel ya. Nah, sel-sel itu tetap dia nutrisinya dari oksigen dia, dari proses nutrisi yang utamanya tetap dari oksigen. Makanya kalau yang biasanya dari senior saya Dr. Raymond biasanya menyarankan untuk kalau pasien-pasien untuk kecantikan dan kebugaran dulu harus dilakukan pagi-pagi sekali karena pertukaran oksigen untuk sel-sel itu paling bagus pagi-pagi ya, biasanya jam 6 pagi seperti itu. Makanya terapi pertama kita itu biasanya dimulai jam 6.15. Jam 6.15 itu kita mulai terapi pertama. Nanti kalau memang ada pasien biasanya ada terapi kedua jam 9 atau jam 9:30. Itu biasanya kita lanjutkan. Prinsipnya seperti itu. Sedangkan untuk pasien-pasien kalau yang COVID tetap kita berikan, karena itu kan masker tiap orang kan berbeda-beda ya. Tetap kita bisa berikan terapi, gunanya untuk apa? Pertama, kan tadi kita lihat gunanya untuk oksigen hiperbarik itu untuk efeknya bakteriosidal ya. Dia meningkatkan leukosit dalam darah. Jadi dengan kita berikan oksigen hiperbarik itu, kita bisa meningkatkan perdagangan tubuh juga. Leukositnya meningkat, seperti itu. Kemudian mungkin di paru-paru yang sudah mengalami, kalau zaman dahulu kan paru-paru sampai putih itu kan berarti ada gangguan. Ini juga dia punya di paru-paru tuh sel-selnya ada yang mati. Kita bisa rangsang juga dengan oksigen hiperbarik untuk memperbaiki sel-sel yang sudah iskemik tadi atau kekurangan oksigen. Iya. Dan ternyata kalau di masa pandemi misalnya untuk pasien yang long COVID bisa nggak, Dok? Kita belum ada penelitian jangka panjang ya, biasanya kalau seperti itu kan kita harus medical base ya, evidence ya, biasanya belum ada yang penelitian yang jangka panjang untuk pasien yang COVID kita berikan terapi oksigen hiperbarik. Tapi kalau untuk perbaikan pasti ada perbaikan sih untuk pasien-pasien yang long COVID itu kita berikan terapi oksigen hiperbarik. Pasti ada perbaikan. Pasti ya, bisa ya. Nah, kemudian pertanyaan tambahannya, biasanya berapa kali terapi HBOT diresepkan kepada pasien? Terapinya dia pertama kita tergantung dari penyakit yang dialami ya. Dia penyakit dialami dan hasil yang didapatkan. Makanya bervariasi tiap orang dan tiap penyakit itu bisa berbeda-beda. Kadang-kadang penyakitnya sama, tapi jumlah terapinya bisa berbeda. Ada yang pasien itu yang mengalami gangguan pendengaran itu ada yang 20 kali dia sudah merasa terbuka. Ada kemarin pasien yang pendengarannya hanya di 10%, dia baru di terapi 5 kali sudah ada perbaikan, dia sudah meningkat ke 30-40%. Seperti itu. Jadi
tiap orang memang berbeda-beda sih, ya. berbeda-beda. Kemudian berapa lama pasien itu berada dalam chamber per terapi atau perkunjungan? Untuk terapi itu kurang lebih 2 jam ya, 2 sampai 2,5 jam sih untuk sekali terapi itu. Gitu 2 sampai 2,5 jam. Nah, sehubungan dengan telinga nih, Ibu Resinda tanya, apakah bisa untuk telinga berdenging? Nah, ya bisa. Bisa ya? Sebagai Silakan. salah satu pengobatan alternatif ya, kalau kita bilang kalau di telinga berdenging. Pertama tetap harus ke dokter spesialis THT dulu, biasanya kita cari tahu dulu hubungannya apa, karena telinga berdenging itu bisa dari saluran yang di dalam atau bisa dari hidung, karena itu kan satu saluran sambungan seperti itu. Kalau dicari penyebabnya memang tidak ketemu, biasanya kita bisa lakukan terapi oksigen hiperbarik, karena ada beberapa pasien yang gangguan tinnitus atau berdenging pada telinga. Beberapa senior atau dokter spesialis THT dirujuk juga ke bagian hiperbarik sih untuk dilakukan terapi oksigen. Oke. Nah, kemudian mereka yang masuk ke dalam HBOT ini dikelompokkan menurut jenis penyakitnya atau tadi saya udah tanya juga ya? Enggak ya, enggak selalu sih. Enggak selalu ya. Kecuali pada pasien-pasien yang berat ya, misalnya dia butuh tempat tidur atau stretcher. Kalau butuh tempat tidur atau stretcher itu kan berarti kan kursi yang di dalam itu kan kita tidak bisa pakai ya. Kalau pasiennya itu nggak bisa duduk seperti itu, nah itu dia biasanya cuman beberapa orang sih yang bisa masuk. Jadi dia lain-lain bisa ya, lain-lain penyakit bisa disatukan ya dok ya? Iya. Kecuali mungkin yang COVID nggak bisa ya. Nah, iya, kalau yang COVID tetap harus sendiri, nggak bisa digabung. Ya. Tapi habis digunakan alat-alat itu harus dibersihkan lagi atau otomatis tetap tetap kita bersihkan dahulu. Setiap kali pemakaian itu mau COVID nggak COVID kita tetap bersihkan terlebih dahulu ya sebelum dipakai untuk selanjutnya. Oke. Nah ini pertanyaan lagi. Penderita autoimun apa bisa dengan terapi tersebut dari Ewar? Autoimun saya belum pernah kasusnya ya. Sampai ya kasusnya ya. Kasusnya untuk kasus penyakit autoimunnya apa dulu ya biasanya? Belum pernah tahu ya ada autoimun bisa atau enggak. Nextnya mungkin ini jadi PR ya buat dokter. Ya, kembali dari Bapak Philips, apakah bermanfaat untuk terapi prostat protusi ke buli IPD grade? Grade 2 ya? Ya, ini kan biasanya prostat itu kan berhubungan dengan tumor ya, yang tadi yang saya bilang kontroversi ya untuk tumor ini. Kita masih kontroversi. Ada pasien dulu dari luar juga, dia disarankan oleh dokternya dari luar sih, dari bukan di Indonesia, disarankan dia dengan CA cancer ya, dia dengan CA prostat dengan grade-nya itu grade 3 dia sudah dilakukan kemoterapi, disarankan hiperbarik sih, dan dia mengalami ada perbaikan di situ. Jadi makanya seperti kasus-kasus tumor ini kita masih kontroversi sih, kecuali kalau memang pasien itu memang sudah dapat rujukan dari dokter tertentu dan dinyatakan aman nggak apa-apa untuk hiperbarik, ya kita tetap layani. Tetap layani ya. Oke, baik. Ini menarik juga nih dari Ibu Sonya Tenoh. Kalau pendengaran berkurang karena usia, apa juga bisa menjadi lebih baik setelah mengikuti HBOT? Kita coba ya, kita nggak bisa bilang namanya terapi oksigen ini kan sebenarnya kita rangsang pembuluh darah ya, kita rangsang sel-sel, kita rangsang pembuluh darah itu untuk timbul baru. Jadi kita nggak bisa memberikan jaminan apakah bisa lebih baik, karena tiap orang itu juga menerima terapi ini beda-beda ya. Ada yang dia menerimanya mungkin di terapi 5 kali seperti yang tadi penyakitnya di terapi 5 kali sudah membaik, ada yang harus di terapi 20 kali seperti itu. Jadi ya bisa dicoba sih sebenarnya. Ya, bisa dicoba tetap ya. Iya. Iya, daripada pakai alat kan, siapa tahu dengan ini bisa. Baik, ini Dr. Vivi Pandoy ini mau raise hand, masih mau ya, Dok? Ya boleh, Dok. Senior saya Dok ini, Dok. Ya, mohon izin Bu Penny. Ya. Saya mau tanya,
apakah saat ini pelayanan HBOT sudah masuk dalam BPJS? Karena kita tahu sendiri, walaupun dibilang tadi harganya menengah, tapi kalau kita lihat masih tetap cukup, yang saya tahu ya, cukup tinggi. Betul-betul cukup tinggi. Pasiennya banyak. Kalau tersangkut pemasaran tadi, pasien itu banyak. Kalau enggak. Cuma masalah memang tindakan itu. Kedua yang aku tanya, kalau yang masuk di situ pasien yang COVID, itu kan cuma 1 orang yang masuk. Dibandingkan dengan pasien yang bisa digabung bersama, bisa 6 sampai 8 orang, berarti kan dari segi biayanya yang aku tanya itu sama atau berbeda? Karena yang begini juga kita harus tahu. Kan ya, oke, makasih. Iya, terima kasih dokter. Bagus Dan juga. satu lagi untuk pasien yang autis, kira-kira pernah ada pengalaman untuk tindakan HBOT ini? Makasih ya. Oke, terima kasih dokter. Kondisi yang sesungguhnya. Ya. Terima kasih. Bagus juga ini dari segi biaya ya, yang sendirian sama berdelapan itu biayanya gimana tuh dok? Ya kan? Nah, ini untuk jawab pertanyaan Dokter Vivi, mungkin ada senior dan kepala HBOT mungkin bisa bantu jawab. Ada Dokter Raymond juga yang hadir di Ini sini. Dokter Raymond sudah raise hand nih. Iya, selamat sore Dokter. Mungkin Dokter Raymond boleh bantu jawab. Di-unmute dulu dokter. Ya, terima kasih Bu Peggy, terima kasih Dokter Hani. Ini karena ini forum resmi yang ada jejak online-nya. Jadi perlu saya membuat pernyataan. Nomor 1, yang hadir di sini adalah orang-orang yang kompeten untuk hiperbarik. Di sana ada Dokter Vivi yang sudah certified untuk hiperbarik. Ada Bapak Longgam Nababan, dia juga yang certified untuk hiperbarik. Dan saya juga ikut monitor beberapa pembicaraan tadi. Jadi kalau nanti dipertanyakan, memang yang hadir di sini orang yang kompeten. Yang kedua, fokus dari Dokter Hani adalah hiperbarik berhubungan dengan penyembuhan luka. Iya. Dan itu memang kompetensi Dokter Hani karena dia adalah ahli bedah. Dan dia sudah ikut bersama saya, mungkin sudah lebih, sampai sekarang sudah lebih 10 tahun merawat luka. Jadi beliau itu kompeten untuk itu. Yang ketiga adalah menjawab pertanyaan soal biaya. Kalau kita bandingkan dengan rumah sakit pemerintah, di mana pegawainya digaji oleh pemerintah, chambernya dibeli oleh pemerintah, oksigennya disuplai oleh pemerintah, maka harga 270.000 itu termasuk mahal. Kalau kami di Rumah Sakit Advent Bandung, rumah sakit ini chambernya dibeli oleh yayasan, oksigennya dibeli oleh yayasan, gaji pegawainya digaji oleh yayasan. 500.000 itu sangat murah sebenarnya. Kalau kita mengikuti aturan sebenarnya, harga 1 kali terapi itu 1.750.000 itu setara dengan yang dilakukan di Singapura. Singapura 1 orang 1 kali terapi itu sekian dolar. Sekian. 100 sekian dolar. Singapura. Yang kalau dikonversi ke kita ya sama, 1.750.000 per orang. Nah sekarang kita jualnya di sini 500.000 per orang. Artinya sebenarnya kita yayasan lebih banyak berkorban untuk pelayanan hiperbarik ini. Seperti itu. Jadi kalau nanti ke depan nanti marketing katakan kita akan naikkan dia jadi 250.000, itu masih murah. Iya. Nah, tetapi tentu kita akan melihat kepentingan pasien. Biasanya pasien dengan yang gejala yang baru muncul, contohnya vertigo atau tulip mendadak, bahkan yang kami pernah dapat itu buta mendadak, itu dengan pengobatan 5 kali saja sudah terasa berubah dan sembuh. Tapi kalau dia sudah terjadi 2 tahun atau sudah 3 tahun, mendengingnya sudah berapa? Oh sudah Januari tahun lalu. Wah itu untuk mengembalikannya itu agak susah. Bisa mungkin dia 20 kali, bahkan 30 kali. Rekor yang kami catat adalah ada yang sampai 54 kali terapi.
Ya, 4 kali terapi dan dia bayar, saya lupa 20 juta lebih, hampir 30 juta ya, dia bayar. Tapi memang bugar, benar-benar segar. Dia bilang saya datang hanya untuk kecantikan. Seperti itu. Dan dia puas dengan pelayanan di sini. Saya katakan, bagaimana ibu mau sampai sini? Oh, saya punya referensi dokter. Oh ya, apa referensinya? Saya belajar dari Israel. Karena di Israel mereka ajarkan kalau mau ini harus terus sampai sekitar 50 kali. Dan dia ikut. Dia lebihkan lagi. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian tentang cerita autis. Kalau cerita autis sayang sekali kami jarang referensi refer dari dokter anak untuk pelayanan pasien autis. Ya, tetapi kalau kepustakaan kami, Dokter Vivi juga sudah ikut pelatihan itu dan certified untuk itu. MRI anak yang autis sebelum dan sesudah terapi hiperbarik terjadi perubahan signifikan. Terjadi autis karena ada wilayah-wilayah tertentu di otak itu yang iskemik. Setelah dilakukan hiperbarik, maka wilayah itu terhapus menjadi bervaskularisasi, beroksigen tinggi. Jadi kepustakaannya ada, cuma untuk pelayanan pasiennya kami diagnosis autis itu belum ada. Pernah ada 1 kali, tapi sayang sekali dia cuma nggak sampai 5 kali dan dia minta di refer ke Jakarta dan kami refer ke Jakarta. Jadi kami belum ada data untuk kesembuhannya. Kemudian tadi cerita tentang kecantikan. Fisiologi tubuh kita ini pertumbuhan sel-sel itu paling tinggi itu jam 4, jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu tertinggi. Termasuk kuku kita ini yang akan bertumbuh harus berganti setiap 30 hari. Itu pertumbuhan paling tinggi jam 5 pagi. Itu fisiologi dan histologinya seperti itu. Sehingga dulu waktu kami pertama baru buka dan ada beberapa artis datang meminta untuk hiperbarik kecantikan, kami katakan ini teorinya, kalau mau ikut silakan. Dan dia datang. Sehingga kami waktu itu harus buka chamber jam 5 pagi. Dan peminatnya banyak itu untuk yang kecantikan. Luar biasa, puji Tuhan untuk itu. Tetapi pada waktu terjadi kecelakaan di Jakarta di salah satu rumah sakit pemerintah yang terbakar, seluruh hiperbarik di Indonesia itu langsung down. Nggak berani ya? Karena itu kan langsung disiarkan lewat pers di semua media itu ceritakan, ada rumah sakit yang hiperbariknya meledak. Padahal sebenarnya itu bukan meledak sih, baru berasap, cuma terlambat gerakan ya mungkin. Nanti saya salah ngomong lagi. Pokoknya dia terjadi ya terlambat gerakannya sehingga evakuasi itu terlambat, sempat meninggal dokter dan para pemimpin negeri ini di situ. Ada seorang dokter juga meninggal di sana. Ya itu, jadi tidak sampai meledak, tapi sudah sempat berasap. Karena evakuasi terlambat jadi meninggal. Itu menyebabkan kita semuanya, termasuk di Bandung yang tadinya 40 pasien, dalam 1 hari bisa drop sehingga tinggal 3, 2 sehari. Tapi kalau sekarang sudah banyak. Kemudian sudah naik. Untuk COVID, juga terutama long COVID, oksigenasi itu dia merubah metabolisme. Itu yang terjadi. Merubah metabolisme, meningkatkan oksidasi. Dan kalau pada fase akut 4 hari pertama itu kurang baik. Dari situ oksidasi sangat tinggi pada pasien COVID. Pada waktu dia sudah masuk ke hari ke-7, di mana mulai terjadi resolusi fase inflamasi itu, di situ kita berikan oksigen untuk suplai energi. Dengan modal gula yang sedikit, fosfat yang sedikit, dia bisa meningkatkan jumlah energi yang lebih besar. Oke. Dok, pertanyaan saya nih, apakah ada ini enggak, setiap pasien yang menggunakan hyperbaric ini ada
ketagihan nggak, ketergantungan? Khususnya bagi mereka yang tadi ya kecantikan, itu ada nggak ketagihan? Apa? Bukan sekedar ketagihan, tapi ketergantungan. Ya itu secara fisiologi terjadi seperti itu. Kalau kita sudah sering di dalam hiperbarik, kemudian sudah lama tidak ikut hiperbarik, termasuk petugas kita sendiri loh. Dia bilang, dokter boleh nggak giliran yang jaga pasien sekarang saya? Itu ada tuh. Ada ya? Ada. Kenapa? Karena merasa ada kebutuhan untuk, karena begini, selain dia memberikan kebugaran, dia juga meningkatkan vitalitas kita. Meningkatkan vitalitas tubuh kita. Kemampuan kita berpikir lebih cepat, kemampuan kita untuk bekerja lebih, hati lebih riang, bahkan berhubungan suami istri itu menjadi lebih baik. Lebih harmonis lah ya, lebih harmonis ya. Saya punya, kan kami hiperbarik Rumah Sakit Advent Bandung itu banyak pasien yang datang dari jauh-jauh, datang langsung datang berhubungan atau kadang-kadang langsung ke WA kita. Dokter kayaknya sudah butuh oksigen ini. Mereka bilang butuh oksigen. Oh iya silakan datang aja Pak. Dan mereka tiba di sini setengah 6 pagi. Akhirnya saya terpaksa harus buka hiperbarik jam 6 sudah dibuka dan mereka sudah harus dilayani. Kenapa? Karena mereka butuh itu untuk vitalitas kehidupan rumah tangga mereka. Dok, apakah setiap orang yang mau menggunakan fasilitas hiperbalik ini nggak dites dulu? Misalnya untuk kalau yang mono kan sendiri, tapi kalau yang ramai-ramai itu, jika ada di antara mereka memiliki penyakit yang menular, apakah tidak menularkan yang lain? Atau karena udah dengan oksigen, akhirnya penyakit-penyakit itu tidak menularkan? Terima kasih, pertanyaannya sangat mencerahkan. Kebetulan saya ini ketua PPI dan kami yang mendirikan pelayanan PPI di Jawa Barat. Pada waktu kami membuka hiperbarik, yang saya pikirkan pertama adalah ini kan menggabungkan 8 orang bersama-sama yang datang dengan berbagai macam penyakit. Ini sih dia datangnya dengan sakit gula, tapi kan tidak bisa disangkal. Selain sakit gula mungkin dia ada penyakit kudis, kurap, panu, atau rambutnya ada jamurnya sehingga bisa menular ke orang lain. Dan saya mengujinya. Semuanya kita pisahkan dan standar yang saya buat adalah setiap orang satu alat. Dan setelah penggunaan harus disterilkan sesuai dengan standar PPI dan betul-betul steril, baru kemudian diberikan kepada pasien yang baru. Yang kedua, setiap selesai satu sesi akan dilakukan pembersihan ruangan, semua permukaan dibersihkan. Ya, yang di lab, kita bilang lab di desinfeksi permukaan sesuai dengan standar. Seperti itu. Jadi dengan demikian maka seorang akan tetap terpelihara kebersihannya. Tapi kita kan setelah kita tahu teorinya, hiperbarik itu sendiri bisa membunuh virus, bisa membunuh jamur, bisa membunuh bakteri. Seperti itu. Itulah sebabnya sehingga saya bisa dengan oleh karena kasih Tuhan juga ya, kesetiaan Tuhan juga, saya menunggu pada waktu kita mau melakukan terapi untuk pasien COVID yang pertama. Jujur saja teman-teman yang lain tidak mau masuk. Saya bilang nggak apa-apa. Kalian pakai seluruh bungkus kepala sampai kaki, saya sendiri di dalam, dan saya yang menemani teman-teman yang sakit COVID itu. Dan sepanjang melayani pasien itu, memang saya merasakan Tuhan punya pengawalan bagi kami itu begitu luar biasa. Apalagi ini kan pekerjaan sementara melayani, juga kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Semuanya bisa kita layani dengan baik, dan bahkan ya kadang-kadang sampai ada yang terseduh-seduh di dalam chamber. Kenapa? Dokter, kami merasa selama ini tidak terlayani. Setelah kami datang di sini,
kami bisa terlayani dengan baik. Amin. Amin. Seperti itu. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wow, ini alatnya berarti harus banyak ya supaya bisa melayani banyak orang ya. Dan sudah mulai nih Dokter Hani dibuat dan Dokter Raymond dibuat mungkin bisa 24 jam ya. Jadi ada berapa karyawan ya yang akan dan tadi kan Dokter Raymond bilang perawat-perawat banyak yang minta mau di situ. Jadi bagus juga kalau dibuat beberapa 24 jam berapa sesi ya. Gimana, Dok? Oke, saya pikir itu hal yang baik, tetapi mengingat bahwasanya oksigenasi itu akan meningkatkan metabolisme, sehingga tetap sementara kita butuh istirahat setiap jam 10 malam sampai jam 4 subuh itu butuh betul-betul istirahat, di mana suasana harus cukup gelap dan kita bisa terjadi resolusi penggantian beberapa bagian dari sel-sel kita dalam tubuh kita. Jadi kalau hiperbarik tengah malam kami tidak rekomendasikan. Oh, Kenapa? jadi malam enggak ya? Tidak, karena kita kan meningkatkan metabolisme. Di mana peningkatan metabolisme itu sama seperti kita memaksa pasien itu lari di atas treadmill dengan kecepatan level 6. Oke. Baik, terima kasih. Wah, terima kasih nih. Jadi luar biasa alat ini sangat menolong ya. Bagus sekali ya. Nanti kapan-kapan jalan-jalan ke sana ya, Dok. Saya mau coba. Silakan. Siapa tahu lebih sehat, lebih awet muda ya. Oke, ini ada pertanyaan yang mungkin tidak ada hubungannya katanya, tapi nggak apa-apa ya kita jawab. Saya bacakan. Ini di luar diabetes nih. Kalau jantung berdebar kencang karena kaget yang tiba-tiba juga napas ngos-ngosan, apakah perlu tindakan medis? Ini saya kasih karena berhubungan dengan jantung, jadi kasihan juga, coba dijawab. Berdebar cepat itu bisa normal, bisa patologis. Kalau dia berhubungan dengan penyakit, Anda dipersilakan ke dokter ahli jantung. Tapi kalau dia fisiologis, berarti Anda harus belajar untuk pengendalian diri. Pengendalian diri, luar biasa. Amin. Ini dari Ibu Rima ya. Mau tanya dok, apakah kalau mau melakukan tindakan HBOT harus dengan rujukan dokter atau boleh langsung atas permintaan pasien tersebut? Nah, kalau tadi apa yang dijelaskan oleh Dokter Raymond, bisa langsung ya dok ya? Bisa dokter. Bisa ya? Ya, oke. Baik, sudah terjawab semua dan terima kasih ini Dokter Hani atas waktunya, juga ilmu yang dibagikannya kepada kita pada sore ini. Demikian juga Dokter Raymond, luar biasa ya, turun tangan ini ya. Turun tangan untuk memberikan penjelasan yang sangat jelas ya, dan semakin jelas ya. Wah, sampai saya aja tertarik nih mau coba. Terima kasih untuk dedikasinya, kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Nah, sebelum kita pindah kepada sesi yang kedua dengan Pendeta Lasno, mungkin Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, Dr. Alvin mau memberikan kata-kata bahagia, takutnya nanti Dr. Hani mungkin akan keluar. Silahkan dok. Baik, terima kasih kepada kita semua yang sudah menghadiri dan terima kasih juga kepada Dr. Hani dan Dr. Raymond, begitu juga tadi Dr. Vivi ya, dan juga Saudara Longgam yang sudah memberikan, masuk ini adalah tim kita di Rumah Sakit Advent Bandung di HBOT. Walaupun Dr. Vivi sudah pernah bakti, tapi dia tetap terus mengikuti perjalanan HBOT di rumah sakit. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Dr. Alvin dan juga sekali lagi terima kasih Dr. Raymond, terima kasih Dr. Hani Rusli. Terima kasih. Nanti ini lagi ya, menolong kami lagi ya, di Anda bertanya, dokter menjawab. Nah, demikianlah sesi pertama kita sudah ikuti bersama dengan Dr. Hani dan juga tim. Luar biasa ya masukannya, dan kita akan masuk kepada sesi yang kedua bersama dengan Pendeta Lasno. Pendeta Lasno untuk motivasi rohani. Pendeta Lasno bisa disambungkan kepada, ya. Selamat sore, selamat sahabat pendeta. Ini matahari sudah terbenam, sudah gelap di tempat saya. Jadi kita akan mendengarkan motivasi rohani, renungan tutup sabat. Silakan pendeta. Selamat sore dan selamat sabat untuk kita semua, dan tentunya kita berterima kasih atas pelayanan dari semua tim
Rumah Sakit Advent Bandung untuk pelayanan edukasi yang sangat berharga pada saat ini. Untuk merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk kembali mengingat peristiwa, yaitu peristiwa tentang penciptaan seluruh jagat raya ini. Saya akan share. Ya, inilah judul yang saya ambil, berjalan bersama dengan Allah. Ya, berjalan bersama dengan Allah, yaitu pada saat penciptaan dunia ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini satu ayat yang sangat sering kita temukan dan sangat sering kita hafalkan. Ini kalau ada acara-acara tutup tahun atau acara Natal, ayat ini pun sering dihafalkan baik oleh anak-anak sampai kepada orang tua, ya di gereja tentunya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan inilah satu ayat yang mendasari dari semua kitab atau Alkitab kita, dan ini juga ayat yang mendasari dari semua kehidupan yang ada di jagat raya ini. Karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana kondisinya? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Jadi kondisi pada waktu itu, pada waktu kejadian itu, yaitu belum berbentuk dan kosong, bahkan gelap gulita. Artinya tidak ada sedikit pun terang. Ya. Kemudian, kapan dan bagaimana bumi yang demikian bisa berubah menjadi berbentuk, berisi, dan tidak gelap? Jawabnya dikatakan bahwa Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan lalu terang itu jadi. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah kita ini adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan apa yang diciptakan oleh Tuhan, khususnya di planet bumi yang kita huni sekarang ini, adalah kondisi di mana memang memungkinkan adanya kehidupan. Itu sebabnya baik susunan dan komposisi dari udara yang ada di sekitar kita ini dengan komposisi yang tepat. Baik itu nitrogennya, oksigennya, karbonnya, semua itu komposisinya tepat. Coba kalau kita bayangkan bahwa komposisi itu sedikit berubah atau komposisinya itu tidak sesuai lagi, maka makhluk hidup itu sangat terganggu. Ini mengenai berfirman, ya, jadilah terang, lalu terang itu jadi, dan dikatakan berfirmanlah Allah. Kata berfirman ini itu adalah seperti seorang yang menghembuskan nafas. Ya. Seorang yang menghembuskan nafas. Seperti pada saat Tuhan menciptakan manusia, ya, menciptakan manusia, Tuhan itu di samping mengucapkan kata-kata, dia juga menghembuskan nafas. Dan itu katanya breath. Ya, artinya dihembuskan. Jadi dengan kata lain, itulah pentingnya udara ini. Kemudian, tiap hari untuk mengisi, membentuk, dan menerangi kegelapan bumi ini, tindakan adalah berfirman. Jadilah terang. Kemudian berfirman lagi.
jadilah cakrawala dan berfirman, segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 11 dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiap hari, sejak semula, setiap hari, kehidupan dimulai dan dibentuk oleh firman. Dibentuk oleh firman Allah. Oleh sebab itu, kita jangan pernah memulai hari dalam hidup kita tanpa firman. Apa manfaat firman Allah? Firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita. Dan kemudian yang kedua, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ini perkataan Paulus kepada Timotius. Kitab suci itu memberi hikmat. Kemudian yang ketiga, bahwa kitab itu adalah sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan membaca Alkitab yang adalah firman Allah, maka kita dipertemukan dengan satu oknum yang istimewa, yaitu Yesus sendiri, yaitu Allah sendiri. Dan juga dengan menyelidiki kitab suci, maka disebutkan dalam Yohanes 5:39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, untuk memperoleh hidup kekal. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelayanan edukasi yang sudah diberikan, disampaikan oleh tim dari Rumah Sakit Advent Bandung, itu adalah satu pelayanan di mana untuk membuka wawasan. Sebagaimana kita membaca firman Allah, mendapat pengetahuan, dan juga sebagaimana kita mengikuti pelajaran edukasi ini, kita dibukakan hal-hal yang mungkin selama ini kita belum tahu untuk pelayanan kesehatan, yang khususnya pada hari ini melalui pelayanan kesehatan pengobatan hiperbarik, ya, yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Begitu juga dengan firman Tuhan ini, bermanfaat, membukakan pikiran kita dan mengajak kita untuk hidup berjalan bersama dengan Allah. Bapak, Ibu, serta saudaraku kasih dalam Tuhan, oknum firman yang adalah Yesus sendiri, yang adalah pencipta itu, dia menjadi manusia. Dan firman itu bersama dengan kita. Oleh sebab itu, marilah kita setiap hari, kita mengundang Tuhan melalui firman-Nya. Dengan membaca firman Tuhan, sehingga kita dibukakan pemikiran kita, kita dituntun dan ditambahi hikmat untuk menjalani kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan yang Tuhan berikan pada kita, maka kita akan dapat lalui dengan penuh sukacita. Apalagi kondisi tubuh kita ini selalu berada dalam kesehatan. Sehingga di saat kita mempelajari firman kesehatan yang prima, saat mempelajari firman Tuhan, maka kita akan dituntun untuk lebih dekat kepadanya. Biarlah kita akan selalu mengundang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita di samping menikmati kesehatan yang prima secara jasmani, kita juga dapat menikmati kesehatan yang prima secara rohani. Sehingga hidup kita itu menjadi lengkap. Dan kita bisa berjalan bersama dengannya sampai di kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.
Amin. Bisa tutup langsung doa tutup pendeta. Dan doa berkat, doakan Rumah Sakit Advent Bandung, seluruh karyawan di Rumah Sakit Advent Bandung. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Engkau telah memimpin dan menuntun seluruh rangkaian acara edukasi pada sore hari ini khususnya dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah disampaikan oleh tim dari Lembaga Tuhan Rumah Sakit Advent Bandung, itu berguna bagi seluruh masyarakat yang ada, secara khusus yang sudah mengikuti melalui link Zoom pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak atas firman Tuhan yang baru saja kami pelajari, kami dengarkan, agar kami juga dapat di samping dibekali dengan pengetahuan kesehatan, kami akan dibekali dan dituntun juga kehidupan kami melalui firman Tuhan. Sehingga lengkaplah kehidupan kami dan kami akan rasakan sukacita oleh karena Tuhan yang bersama dengan kami. Bapa di surga, berkatilah seluruh tim Rumah Sakit Advent Bandung yang telah melayani pada sore hari ini. Walaupun hamba-Mu tidak sebut satu persatu, tapi kami percaya Tuhan mengetahui mereka masing-masing dan Tuhan memberi dan bersedia memberikan berkat yang berlimpah baginya. Dan Tuhan berkati lembaga Tuhan, Rumah Sakit Advent Bandung. Mulai dari Ketua Yayasan, Dr. Roy David Sarumpait, dan juga Direktur, Dr. Alvin Rantung, bahkan semua wakil direktur, dan juga seluruh karyawan, sampai kepada karyawan yang terbawah, Tuhan kiranya akan berkati satu persatu. Kami akan dapat saling bahu-membahu, kami akan dapat bekerja sama, melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan, sehingga akan dapat memajukan pelayanan pekerjaan di lembaga ini. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, bersamalah dengan kami sepanjang sisa hidup kami dan mengampuni salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Lasno Kromowiryo ya sudah membawakan motivasi rohani renungan tutup Sabat, dan saya mengucapkan selamat minggu bekerja. Mungkin kalau Dr. Alvin masih ada, boleh. Oke, baik, terima kasih Ibu Peggy. Jadi kita terima kasih kepada Tuhan, juga kepada Ibu Peggy yang selalu memimpin jadi host kita pada setiap pertemuan pada Sabat petang. Dan terima kasih kepada Pendeta Lasno Kromowiryo. Dan bagi kita semuanya yang sudah hadir, saya percaya kiranya kita boleh mendapat berkat dari apa yang kita alami pada sore hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Ya. Sekali lagi saya mengingatkan minggu depan kita akan bertemu kembali dengan narasumber yang berbeda ya, motivasi rohani juga yang berbeda, dan ini adalah edukasi kesehatan yang berguna bagi kita semua. Di Zoom ID yang sama dan passcode yang sama di jam yang sama 16.30. Pastikan semua hadir ya. Dan terima kasih untuk kehadiran semua di Zoom meeting ini, karena tanpa kehadiran Bapak Ibu maka acara ini kurang bermanfaat. Baiklah, kita boleh unmute untuk mengucapkan selamat minggu bekerja dan juga terima kasih kepada seluruh narasumber kita pada sore hari ini. Malam semuanya, selamat minggu bekerja. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Dr. Rusli. Ya, terima kasih. Pak Longgam Nababa. Kepada Kalau dekat kita lebih mau Oke. pergi ke Terima kasih Dr. Lantung. Dr. Lantung. Sampai Dr. jumpa. Alvin. 5, Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih. Terima kasih. 3, 2, 1.